dua kali ini ya. Nanti kita sampaikan juga mulai Januari tak kasih tugas nanti bisa satu kelompok 2 orang. Ini ada berapa? 12 ya, Mbak Rofiah ya? 12, 11 kalau Pak. 11. Yeah. 11 berarti dibagi berapa ya? 3 aja ya. Dibagi 4 ya. Ada yang 3, ada yang 2. Ada 3, ada yang betul ada. Apa nanti aja setelah Januari aja. Nanti saya harapkan nanti masing-masing kelompok bisa paparan. Saya ingin lihat ngajarin kamu kemampuan dalam berdiskusi. Anggaplah belajar proposal, ujian proposal, deskripsi. Kemudian nanti saya dan teman-teman kamu untuk menanyakan ya. Tentang topiknya apa nanti masih saya carikan ya. Untuk tugas kelompok ini minimal membantu dalam ujian UAS. Berarti UAS-nya nanti online juga. Ya udah nggak apa-apa. Untuk alih jenjang begitu, alih jenjang yang dulu-dulu juga gitu ya sudah. Nanti yang ditanyakan Rofi kemarin masalah materi ya, materi nanti saya berikan menjelang ini ya. Jadi pertemuan ke-6, 6 atau ke-7 sebelum UAS saya kasih bahan keseluruhan yang saya ajarkan ini, tetapi tidak semuanya karena PPT saya banyak sekali, ada ratusan ya. Nanti saya pilih yang saya ngajar aja yang singkat, yang penting dalam salah satu bahan dalam ujian minimal ada di dalam materi ujiannya. Sehingga belajarnya nggak perlu banyak-banyak, tapi minimal mungkin ya 100 PPT lah. Itu nanti bisa istilahnya kisi-kisinya ada di dalam PPT tersebut ya. Ya itu aja. Oke, kalau gitu saya mulai aja ya. Hari ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya materinya dulu. Yang kemarin kalau nggak salah tentang ini ya, dasar-dasar bahwa dalam eh, kejadian bencana atau KLB itu minimal memahami tentang surveillance ya, surveillance. Kemarin sudah sampai sini misalnya. Ya, kemarin nggak salah sampai pendekatan SKD ya, sistem kewaspadaan dini KLB. Kemudian kita habis ini langsung membahas tentang KLB-nya sendiri ya. Atau saya awali dulu dari apa KLB bencana, apa yang bencana itu kayak apa? Ini kita lihat sebentar aja ya. Kronologis bencana. Ini contoh-contoh bencana ini ya. Ini dari kemarin kakak kelas kamu ya, tentang membuat tentang ini. Apa bencana dimulai bencana puting beliung ya. Itu didefinisikan seperti ini. Dia cerita ini konsep bencana puting beliung itu angin puting beliung yang kencang, bisa juga disebut badai besar yang sangat kuat dengan pusaran angin dengan kecepatan 120 km per jam ya, atau lebih ya. Angin puting beliung bergerak mengaduk laut di bawahnya dan menyebabkan gelombang besar yang sangat kuat ya. Seperti yang kemarin bulan-bulan ini sampai tanggal 2 nggak salah diramal oleh BMKG ya. BMKG pusat BMKG nggak salah rupiah BMKG betul. Badan apa? Masih dimut mati. Apa? BMKG apa rupiah? Masih mati. Badan Penanggulangan Bencana, Pak. Itu BPBD. BMKG. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan geofisika ya. Geofisika. Ya. Ini tapi ya lagi online tapi diganggu ini ya. Sebelahnya ada
ada putranya apa putranya ya. Putranya berapa Mbak Rofi ya? 3, Pak. Oh sudah 3, alhamdulillah sama satu 3 ya. Anak saya yang di Malang itu juga 3 apa? Tuh. Biasanya gitu kalau online anak kecil ikut-ikutan mendekati ya. Biar nanti jadi pinter saya ibunya. Oke, kita lanjut. Eh, Proses terjadinya protein bullying ini saat ini seperti kemarin di Sidoarjo, kemudian kemarin di Malang Selatan, kemudian di beberapa daerah ya Ponorogo dan sebagainya. Proses terjadinya aktif puting beliung ini terjadi pada musim pancaroba ya, pada siang hari. Pancaroba seperti sekarang ini, pada siang hari suhu udara panas, pengap, awan hitam mengumpul akibat radiasi matahari di siang hari ya. Tumbuh awan secara vertikal, selanjutnya di dalam tersebut terjadi pergolakan arus udara naik dan turun. Jadi minimal memahami ya. Kalau ada orang cerita puting beliung apa puting beliung, minimal kita bisa nyaut, bisa ikut diskusi ya. Itu terjadinya pergolakan arus udara naik dan turun dengan kecepatan yang cukup tinggi ya. Arus udara yang turun dengan kecepatan tinggi menghembus ke permukaan bumi secara tiba-tiba dan secara acak, ya. Muter-muter gitu, namanya puting muter-muter ya. Ya, ini ramalan peta persebaran puting beliung yang pernah terjadi di Indonesia seperti ini ya. Ini yang merah itu beberapa daerah yang rawan ya kemarin seperti sudah terjadi. Nah, ini gambaran-gambaran aja. Lembaga-lembaga yang berperan dalam penanggulangan puting beliung ya ternyata yang satunya adalah BNPB ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Itu yang nasional. Kalau yang daerah BPBD ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD. Dan kemudian berada di bawah dan berada langsung pada Presiden. Ini tugas utama BNPB adalah memberikan pedoman dan mengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana. Ini yang termasuk BNPB ya, BNPB. Kemudian yang terkait selanjutnya ada juga yang dinas yang lainnya. Yang terkait dengan kalau ada bencana seperti itu adalah Basarnas. Basarnas adalah Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ya, nasional. Itu kalau ada bencana misalnya puting beliung yang parah, pesawat jatuh, Basarnas juga ikut berperan ya. Jadi dinas-dinas yang terkait di pusat selain BNPB adalah Basarnas. Ya. Tugas utama Basarnas adalah membantu Presiden dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan. Ya. Dalam hal penanggulangan bencana, Basarnas biasanya bertugas mengevakuasi ya, mengevakuasi atau memberikan pertolongan terhadap korban bencana alam. Selain itu, Basarnas juga bertugas mencari korban yang hilang akibat terkena bencana alam puting beliung ya. Basarnas tugasnya juga mengevakuasi. Kemudian dinas yang terkait yang lain ini seperti ini, jadi berputar-putar yang ini seperti ini. Ya. Nah, ini kalau dilihat seperti ini gambarnya ngeri ya seperti ini. Ombak pun bisa naik ya. Kemudian dinas yang terkait kalau ada bencana seperti itu adalah PMI. PMI tugasnya apa? Tidak hanya bertugas dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi udara, PMI juga bertugas dalam penanggulangan bencana. Ya. Peran PMI dalam hal ini adalah penanggulangan bencana yang terangkum dalam aktivitas pelayanan manajemen bencana. Jadi PMI Palang Merah Indonesia itu juga membantu kalau ada bencana-bencana seperti itu. Kemudian nih yang saya tanyakan ke Mbak Rofi tadi ya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG. Sebelumnya bernama Badan Meteorologi dan Geofisika. Dulu namanya Badan Meteorologi dan Geofisika. Sekarang Badan Meteorologi ada Klimatologi. Klimatologi adalah ilmu yang mempelajari tentang iklim ya. Jadi dan Geofisika adalah lembaga pemerintah non kementerian ya. Jadi dia non kementerian yang punya tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi,
kualitas udara dan geofisika. Itu tugasnya BMKG sekarang yang meramal, kalau nggak salah kepalanya Putri ya. Kemarin dia siapa ya? Putri kok pakai kerudung juga. Kalau ada kemarin waktu kasus-kasus bencana dia mesti tampil di TV ya. Mungkin ada yang apa? Siapa Bu? Orang Jawa kayak namanya kemarin. Kepala BMKG. Lupa ya. Setelah itu. Kapan itu siaran di TV terkait? Kita lihatnya ya. Soalnya biar paham ya, betul-betul memahami. Siapa tahu? Barangkali. Dwi Kornita. Iya, betul. Betul Mbak Banner. Dwi Kornita. Ya, dia kepala BMKG yang sering tampil di TV ya, menyampaikan pakai kerudung juga. Seragamnya biasanya putih-putih ya seperti itu. Itu BMKG. Kalau PMI sekarang masih siapa? Pak Yusuf Kala ya, kepala PMI ya. Kemarin yang heboh ya. Kemarin ada PMI tandingan ya. Kalau kamu ikuti di TV, tidak hanya lihat sinetron, abang lihat itu pasti berita-berita yang baru adalah di TV One, Metro, Kompas itu biasanya tiap hari kalau pengen ngikuti perkembangan politik, perkembangan berita-berita yang update di situ ya. Kalau yang lain biasanya sinetron ya, atau India kalau ANTV, iya Mbak Rofi ya. Kalau tentang India, Mahabharata, Ramayana itu biasanya nontonnya di ANTV itu. Saya dulu juga gitu senang Mahabharata itu ceritanya. Oke, kita lanjut. Ini proses dinas-dinas yang terkait di pusat kalau ada puting beliung. Kita lanjut. Ini contoh bencana puting beliung ya. Puting beliung di Bandung 5 Juni 2023 awal mula hingga dampaknya seperti ini. Banyak rumah roboh seperti ini ya. Di Bandung kemarin yang 5 Juni 23 dan yang terbaru 24 belum saya masukkan ya. Ini hanya gambaran yang terjadi yang minimal yang terbaru lah. Angin puting beliung sapu Madiun ya, ya ratusan rumah rusak. Ini seperti ini. Ini seperti apa ya? Tempat minum gelas, tempat minum yang tempat minuman yang mangkoknya atas ini seperti ini. Padahal ini angin berputar-putar ya. Kemudian ditarik ke atas ya. Bangunan atap bisa ke bawah ya, bawah naik. Oke. Contoh puting beliung ya. Gimana ini? Berita di TV ya, di TV One ini. Angin puting beliung satu tewas ya. Oke, kita lanjut. Kemudian selain puting beliung ada lagi ini apa? Tanah longsor ya. Ini gambaran aja ya. Tanah longsor itu juga yang sekarang lagi baru saja terjadi di mana? Di Cianjur ya. Cianjur, Sukabumi, sama Sumatera Barat. Itu baru saja terjadi tanah longsor ya, tanah bergerak ya. Kalau Cianjur itu tanahnya bergerak. Jadi tahu-tahu longsor ya. Pernah dengar kejadian 2 tahun yang lalu di Palu, kota Palu itu satu kampung eh, tanahnya longsor langsung di kiri kanannya langsung nutupin ya. Jadi hilang sama hotelnya sama itu waktu itu kejadian hampir seperti tsunami ya. Di kota Palu ya. Waktu itu namanya tanah gerak. Jadi tanahnya bergerak, menganga, kemudian kiri kanannya masuk ke dalam, buminya menutup lagi ya. Kalau kita lihat seperti itu, berita-berita itu ngeri ya. Seperti itu, ya. Itu yang terjadi di tanah longsor itu. Ini definisinya adalah tanah longsor adalah perpindahan material ya. Minimal memahami tentang definisinya dulu. Bencana apa? Perpindahan material, pembentuk lereng berupa bantuan, bahan rombakan, tanah atau material campuran tersebut bergerak ke bawah dan keluar lerengnya. Jadi ini pembentukan lereng berupa batuan, tanah atau material campuran tersebut bergerak ke bawah ya, keluar lerengnya. Lereng tuh gunung kalau bawah tuh ke lerengnya, artinya jatuhnya ke bawah. Penyebab tanah longsor macam-macam ya. Ini ada beberapa teori penebangan hutan ya yang terjadi
di Jawa Barat kemarin adalah banyaknya terjadi penebangan hutan ya, tanah longsor. Kemudian di Sumatera ya juga gitu. Kemudian lereng yang terjadi lahannya digunakan lahan pertanian ya. Kemudian juga apa ini, sampah yang tertumpuk ya. Kemarin juga ada bencana tanah longsor, sampahnya menumpuk, akhirnya musim hujan ke bawah air dan ikut runtuh ya, seperti itu ya. Kemudian ada kelebihan bahan dan sebagainya. Kemudian tumpukan material, erosi, kemudian getaran karena kendaraan atau ledakan ya, itu bisa longsor ya. Yang terjadi di mana ya, di Sumatera itu juga ada lereng, kemudian dilewati mobil, sering dilewati truk bis yang berat, itu juga bisa lereng-lereng yang bawahnya jurang, itu bisa tanahnya longsor gitu ya. Kemudian curah hujan tinggi, saat ini yang terjadi adalah curah hujan tinggi ya. Oke. Kemudian tanah yang labil ya, ini seperti kondisi tanah yang labil. Labil lawannya stabil ya. Labil juga labil itu apa artinya? Juga apa? Labil juga. Kayak konsisten gitu ya, Pak. Labil itu bergerak ya, gerak terus. Iya. Labil tanahnya betul tidak apa istilahnya dia tidak apa tadi kamu jawab juga? Konsisten. Iya, artinya kalau labil lawannya stabil. Stabil itu tenang ya. Stabil itu bergerak tapi tetap. Kalau labil itu goyang ya, ibaratnya gitulah. Labil ya. Seperti orang berpikiran labil ya, eh, banyak banyak kegiatan ya, labil ya. Tapi kalau stabil dia tenang. Ibaratnya kalau kita bicara psikologi gitu ya, betul jawaban kamu juga ya. Jadi labil lawannya stabil ya. Kemudian lapuknya batu di lereng. Batu ternyata bisa lapuk ya, tidak hanya kayu, batu yang kerendam air, kena panas, air panas dingin, lama-lama pecah ya, seperti itu ya. Tidak hanya kayu ya, kalau kayu pasti ya, pasti lama-lama keropos ya, kena hujan, kena. Kemudian penyusutan air ya, bendungan atau danau lah ini. Penyusutan air bendungan ada danau ini yang bahaya juga ya, karena airnya surut, yang atas akhirnya ambles ya, seperti itu. Kemudian adalah lereng yang terjal ya. Lereng yang terjal itu contohnya daerah mana ya? Daerah Tawangmangu itu lerengnya terjal. Kemudian kamu ke Sarangan ya, terjal. Kemudian yang Mojokerto Pacet yang ke arah Batu. Iya kan? Itu kan lerengnya terjal sekali saya lihat ke sana. Ya, yang lewat situ sering siapa? Mbak Nur, orang Malang. Iya, pernah lewat Iya. Lewat Batu. Cangar, Pak. Iya, Cangar ya. Batu ke Mojokerto itu lewat Cangar ya. Nah, lewat situ. Pernah. Iya, itu ngeri ya, pinggir-pinggirnya curam gitu ya. Bahkan beberapa kali kemarin kejadian kecuali curam, jalannya naik turun. Sehingga banyak kejadian kemarin diberitakan motor yang metik gitu kan, motor yang metik ya, motor atau mobil yang metik itu karena apa? Saat naik dia enak, saat turun seperti disurung ya. Kalau kita, matic itu kan nggak ada operan-operannya gitu. Kalau kita pegang rem terus, remnya bisa uh, loss ya. Istilah loss itu sebenarnya jebol ya seperti itu. Itu yang dikhawatirkan, makanya kalau enak semua itu punya positif dan negatifnya, ada plus minusnya ya. Kalau kendaraan matic tuh saat macet, saat naik enak, nggak perlu ngecek kopling, dia tetap nggak mundur ya. Tapi kalau saat turun itu yang ditakutkan ya. Kejadian beberapa di kemarin di mana Songgoriti itu juga yang jalan curam yang dari mau masuk dari John ke Batu itu juga jalannya menurun sekali ya di lewat Songgoriti itu. Itu kan kiri kanannya dikasih pasir-pasir sama penduduk situ, sama
pasir yang ada di karung-karung. Tujuannya apa? Kalau remnya blong itu dia justru belok ke situ. Atau jalan tol ya, jalan tol yang Malang ke Surabaya itu kan dari Malang kalau ke Surabaya kan jalannya lurus turunnya. Itu kadang-kadang kiri kanan ada yang jalan yang seperti naik itu ya, seperti jembatan tapi terputus. Tujuannya apa? Kendaraan yang loss remnya dia suruh masuk ke situ sehingga tidak membahayakan yang lainnya. Tetapi teorinya begitu, tapi banyak orang saat di jalan panik seperti itu ya, sehingga mungkin nggak menguasai kendaraan seperti itu. Oke, lereng terjal juga. Proses terjadinya tanah longsor ya. Seperti ini, gambarannya ini yang kita tahu. Sayang ini warnanya nggak bisa ini dibesarkan. Coba ya. Nggak bisa. Nah, jadi seperti ini. Teorinya adalah proses terjadinya tanah longsor dapat diterangkan sebagai berikut. Air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot ya. Jadi waktu musim hujan deras, airnya banyak, dia meresap ke dalam tanah, ikut ikut ini bergerak. Tanah yang di atasnya ikut bergerak ya. Pelan-pelan pelan-pelan makin turun dia seperti ada ini ya, gravitasinya makin ke bawah makin keras ya, makin banter. Itu yang dikatakan tanah longsor ya. Menembus sampai tanah kedap air yang berperan sebagai ini ya, maka tanah menjadi kian dan tanah ini akan mudah terdorong ya dari atas ke bawah seperti ini. Ini seperti ini. Ini bawah ini air, karena airnya deras didorong oleh air. Kemudian juga yang bawah ini juga kropos lama-lama seperti ini. Ini terjadinya seperti ini. Kalau ini patah ini ya, bukit ya, seperti ini. Bukit bisa patah. Kalau ini seperti ini. Ini gambaran komposisi kalau dilihat irisannya seperti ini. Bumi itu kalau diiris seperti roti ini ya, roti tawar ya, roti apa ya, roti ulang tahun ini lapisan-lapisannya, yang coklat ini tanahnya, lapisan bumi ini yang ada airnya di bawahnya ada airnya. Nah, kalau air hujan meresap ke dalam tanah, air ini ke dalam air tanah, kalau air tanahnya ini terus menerus maka yang di atasnya tanahnya akan gembur ya, terus berbahaya seperti itu. Oke, kita lihat. Peta persebarannya seperti ini. Kemudian kalau ada tanah longsor Natuna ya, Kepulauan Riau terjadi 22 Nih, tanah longsor terjadi tahun 2023 ya, bulan Maret. Kemudian tanah longsor di Kota Bogor 2022. Kemudian kita lihat lagi kerusakan akibat tanah longsor ya, jelas rumah-rumah akan rusak ya, jalan-jalan juga akan ini ya, apa istilahnya, jalan-jalan rusak, aspalnya rusak. Kemudian ada yang ini, berita kemarin yang terbaru di IKN ya, di IKN itu arah yang ke ibu kota yang baru itu tanahnya juga katanya membelah. Itu seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Ini tanah longsor. Kita lanjut berikutnya. Contoh-contoh bencana apa lagi? Gempa bumi ya ini. Bencana gempa bumi ya. Ini lucu ya. Kata-kata ini saya ambil dari apa ya? PDF ya. PDF saya pindah jadi PPT seperti ini. Kata-katanya lucu-lucu ya. Gempa bumi, proses terjadinya, lembaga yang menanggulangi, dan sebagainya ya. Oke, kita lihat satu-satu. Gempa bumi. Kalau bencana gempa bumi adalah getaran dalam gempa bumi yang dapat menyebabkan tanah di permukaan bumi ya. Gempa bumi adalah getaran di dalam bumi
yang dapat menyebabkan tanah di permukaan bumi. Kemudian gempa bumi adalah guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat energi dari permukaan secara tiba-tiba menciptakan ini gelombang seismik ya, gelombang seismik ya. Kemudian gempa bumi yang kerap terjadi ini yaitu gempa tektonik ya. Ada tektonik ya. Kita lihat penyebab kalau digambarkan seperti ini ya. Ada epicentrum, ada hipocentrum. Epicentrum itu pusatnya gempa, hipocentrum itu artinya uh, jalan yang dilalui ya, dampak yang paling jauh ya. Ini penyebab gempa bumi terjadi karena gerakan lempeng tektonik di bawah permukaan bumi, di mana lempeng tektonik ini terdiri dari lapisan bahan batuan ya, yang saling bergerak satu sama lain. Biasanya gerakan ini terjadi secara perlahan ya. Namun sering waktu terdapat akumulasi tegangan di antara lempeng tektonik yang menyebabkan terjadinya gempa ya. Ini gambarnya ini. Biar kelihatan. Kita besarkan. Ini earthquake wave spread out. Ini gempa bumi dari bawahnya pusat ini. Dia bergerak, kemudian yang di atas ini akan juga ikut bergetar ya. Misalnya gunung meletus itu. Kemudian kalau kita lihat lagi ini, nah, ini pusatnya di sini tapi dampaknya sampai ke daratan maupun lautan ya seperti itu ya. Oke, kita laut. Proses terjadinya gempa bumi tektonik ya. Satu lempeng tektonik bergerak yang mendekat permukaan bumi terbentuk dari lempeng tektonik yang bergerak. Rata-rata pergerakan lempeng tektonik 3 sampai 5 cm per tahun ini. Inilah. Jadi tiap tahun bumi yang kita injak ini bergerak 3 sampai 5 cm. Terutama di daratan pulau-pulau yang dilewati oleh lempeng tektonik ini. Yang kemarin diramal di Pulau Jawa itu ya juga dilewati ya. Semoga ya kita berdoa aja ya, semoga selamat di Pulau Jawa maupun Indonesia secara umum ya. Kemudian lempeng tektonik saling mendekat dan menghasilkan tegangan ya. Terbentuknya gempa tektonik dimulai oleh dua lempeng tektonik atau lebih yang saling bergesekan. Jadi lempengnya itu saling bergesekan bisa ya. Kemudian terjadi rekahan batu lempengnya. Rekahan adalah patahnya batu akibat yang saling gesekan. Kemudian terbentuk gelombang seismik dan gempa ya. Ini terbentuknya gelombang seismik atau gempa. Mbak Ropiah diambil di screenshot ya, jangan lupa. Iya, Pak. Nah, jadi nanti saya ngajak diambil aja tiga screenshot, tiga ya, 3 sampai 4 untuk bukti apa kita ada pertemuan ya betul-betul ngajar ya. Oke. Kemudian yang berikutnya peta sebaran gempa bumi ya, dilihat di sini ini agak biar kelihatan, tidak kelihatan. Tak coba tak besarkan ya. Direktur Meteorologi Geofisika BMKG menyatakan wilayah rawan gempa di bumi ya. Satu, daerah Aceh ini. Kalau Aceh itu di sini. Ini Sumatera, ini Jawa, ini Kalimantan, ini Sulawesi, ini NTT, NTB, Papua. Kemudian Sumatera Utara. Sumatera Utara ibu kotanya Medan. Sumatera Barat ibu kotanya Padang. Bengkulu itu di sini. Peta rawan bencana. Lampung juga rawan ya. Kemudian Banten itu ujungnya di sini. Pulau Jawa yang paling barat itu Banten ya, yang tepat suakannya badak ya, Banten. Kemudian Jawa Tengah, kemudian DIY ini Jawa Timur juga rawan ya, yang kita tempatin ini, kita orang Jawa Timur. Kemudian ini dilihat di sini Bali aman ini, tempatnya Mas yang punya lab gigi. Kemudian NTB yang kemarin terjadi gempa di Lombok ya, kalau salah 5 tahun yang lalu ya, itu ngeri itu sampai banyak yang roboh bangunan ya.
Kemudian Bali, nggak sebagian, NTB, NTT, kemudian Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan sebagainya. Kemudian Papua, dan sebagainya ini ya. Ini gambaran seperti ini. Nah, ini lembaga yang berperan kalau ada bencana gempa bumi, lembaga mana yang terlibat dalam sini ya. Ini ya, BNPB ya. Tadi ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana pasti nih. Ini karena ibaratnya pemimpinnya, koordinatornya di sini. Memberikan pengarahan terhadap penanggulangan bencana mencakup pencegahan darurat, bencana, rekonstruksi secara adil dan setara. Kalau BPBD melaksanakan penanggulangan dan pengelolaan SDM, peralatan logistik dari satuan kerja perangkat daerah di kabupaten atau kota ini. BPBD. Kalau Basarwas ada Basarnas ya. Mengevakuasi dan memberikan pertolongan terhadap korban bencana. Mencari korban yang hilang akibat bencana. Ini Basarnas ya. Anggotanya ada di dalamnya ada dari Dinkes, Dinas Sosial, Dinas Perdagangan dan sebagainya. Kemudian PMI, Palang Merah Indonesia ya, kesiapsiagaan bencana dengan program ini ya, tanggap darurat bencana, memberikan bantuan pada korban, pemulihan, bantuan berupa dukungan psikologikal, hunian sementara. Itu tanggung jawabnya PMI. Kita lanjut. Gempa bumi yang pernah terjadi di Indonesia ya, gempa bumi dengan kekuatan 6,2 pada kedalaman 110 km, berjarak 57 dirasakan di sekitar wilayah Jawa Timur ya. Waktu itu Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Pasuruan, Pacitan. Ini terjadi 2021. Kemudian Pacitan ya, 2020 gempa bumi berkekuatan 5 masih aman ya kalau 5 itu. Kalau tsunami kemarin Aceh 7 ya. Kalau 7 sudah mengguncang bangunan dan sebagainya ya. Seperti yang di Turki itu kapan itu roboh semua ya. Pokoknya di atas 7 itu seperti yang Lombok itu kemarin 6 koma ya, sudah juga mendekati 7, sudah bahaya sekali ya. Itu. Di puluhan rumah dan fasilitas seperti sekolah mengalami kerusakan akibat guncangan gempa bumi ya, yang berpusat di Blitar ini, yang terjadi di Blitar tempoh hari. Kemudian ada atap rumah, ya, atap rumah hilang, salah satu warga di Pacitan mengalami akibat guncangan ya. Padahal 5 koma ya, 5 koma. Satuannya skala Richter ya. Diingat-ingat ya, satuannya skala Richter. Jadi kalau 5, 4 masih aman-aman aja untuk bangunan. Tapi kalau udah 6, 7, kita harus lari keluar rumahnya. Lari keluar rumah. Kalau misalnya kita lagi di dalam kelas, misalnya lagi kuliah ya, kemudian ada gempa bumi ya. Yang dilakukan apa Mbak Anissa? Coba Mbak Anissa. Anissa Nilam. Apa yang dilakukan apabila kamu lagi di kelas, lagi kuliah, tahu-tahu ada gempa bumi? Atau Novian Abadi, Mas Novian. Iya, Pak. Kalau apa yang kamu lakukan kalau kamu lagi kuliah di kelas, tahu-tahu ada gempa bumi? Tergantung dari kelasnya, Pak. Kalau masih di lantai 1 ya mencari pintu keluar. Tapi kalau lagi Ya, lantai 2, betul. ya tetap mencari pintu keluar. Cuman kalau sudah terpaksa tidak memungkinkan ya mencari pojokan, Pak. Pojokan. Ada yang bantu Iya. lagi, Mbak Salma, Iya. Mbak Takina, selain jawabannya tadi? Berlindung di bawah meja, Pak. Iya, yang kemarin ada ini karikatur tuh. Jadi ada dari BNKG. Ya. Kalau ada tahu-tahu pas kita di kelas gempa bumi, betul jawaban yang pertama tadi Mas apa tadi? Kalau di lantai 1 kita masih bisa lari keluar rumah ya, mencari apa istilahnya, jalur evakuasi ya, jalur evakuasi. Kemudian nyari tulisannya titik kumpul. Biasanya di hotel, sekolahan atau kampus itu ada namanya titik kumpul. Di situ biasanya titik paling aman ya. Sudah dikondisikan oleh eh, instansi atau mungkin institusi sekolahan bahwa titik kumpulnya di sini kalau ada bencana seperti itu. Ini pengalaman di Lombok kemarin ya.
Jadi titik kumpul itu biasanya tanah yang terbuka ya, tanah yang terbuka, kiri kanannya jauh dari bangunan, jauh dari pohon, itu namanya titik kumpul itu. Nah kalau jalur evakuasi, mungkin bisa dibantu jalur evakuasi apa, Susnawati? Iya, Pak. Apa yang dimaksud jalur evakuasi kalau Kalau terjadi? misalkan ada terjadi gempa di proyek, misalkan kita harus ini Pak, sebelumnya persiapan dulu Ya, tangga-tangganya itu nanti kita tempelin jalur evakuasi. Barangkali nanti terjadi gempa itu kita dari pihak HSE itu menyarankan lewat sini gitu, mengarahkan pintu keluarnya. ya, ya. Betul. Susnawati dari mana kamu? Dari proyek UPN Pak Surabaya. Oh iya, proyek UPN ya, iya, iya betul. Iya Pak. Berarti eh, biasanya atau mungkin Evakuasinya harus ini Pak, ya, diutamakan. Nanti kan biasanya itu kalau di proyek itu kan kalau setiap seminggu sekali itu kan kita ada kunjungan ke lapangan Pak. Semua betul, tim betul. dari PTPP itu mengarahkan ke subkon gitu Pak. Jadi dari Bahwasanya pihak kalau ini ya, proyek itu supaya memperhitungkan ada jalur evakuasi, misalnya betul ya Mbak Susnawati kan di bagian proyek, ya. Misalnya bangunan gedung lantai 10 misalnya, itu iya, di itu dalam, harus tahu, Pak. ya, Iya, semua subkon itu dikumpulin, jadi dikasih tahu dari tim nanti saya, konstruksinya seperti ini, layoutnya iya, seperti ini. Jadi ada lewatnya, terus jalur material, evakuasi ya. penaruhan material gitu, Pak. Biasanya seperti itu. Betul ya Mbak Susnawati, betul jawaban karena nanti saya pas saya tanya kan kamu di proyek ya. Jadi betul ya, Iya, jangan iya, jauh. iya, Ya kita logikanya gini aja lah. Kalau misalnya kita lagi di mall ya, mungkin kalau di mall itu mungkin di Matahari atau di apa, yang rumah sakit yang lantainya sampai lantai 5 gitu, itu biasanya naik turunnya kan pakai lift ya. Karena pakai lift itu karena saat listrik nyala ya. Tapi saat terjadi gempa, biasanya listrik mati. Itu sudah ditulisi di pojok-pojok ada tangga darurat, namanya tangga darurat atau tangga evakuasi. Jadi istilahnya konseptornya, arsiteknya itu memperhitungkan. Jadi ini jalur lift di sini, jalur evakuasi kalau ada itu biasanya di pinggir menurutnya. Orang bisa nggak boleh lewat lift lagi, tapi lewat jalur tangga. Seperti itu ya, lari seperti itu. Ya Pak Susna gitu ya. iya, Pak. Di proyek kami kebetulan liftnya itu udah canggih, Pak. Kalau misalkan ada kejadian lampu mati atau apa gitu, udah turun sendiri, otomatis gitu loh, Pak. Oh Nggak gitu. sampai, iya nggak sampai terjadi apa macet, misalkan macet gitu enggak. Jadi udah otomatis Jadi kalau liftnya. lampu mati Dan dia otomatis turun iya ke lantai otomatis 1. turun. Dan kita itu ada tempelan stiker apa nomor emergency call, terus kayak gitu, Pak. Apa yang dilakukan ya di dalam lift itu ada tulisannya ya. Kalau misalkan butuh bantuan gitu, udah ditempelin kayak nomor emergency call kami, Pak. Oh iya, Jadi kita siap siaga gitu. iya, iya, iya. Iya. Coba nanti kalau itu di mana? Iya, Semua Pak. lift, Di rumah lift, sakit, terus jalur hotel, iya, di supermarket ada itu. setiap lantai, Pak. Iya, iya. Ya, terima kasih ya. Ini sedikit mungkin promosi ya dari pihak Mbak Susna tadi ya. Kemudian dia pas ngambil di kegiatan pembangunan terkait kalau ada gempa bumi jalur evakuasi ternyata setiap lift pun di dalamnya ada ya. Rumah sakit bahkan rumah sakit yang akreditasi. Siapa yang sudah diakreditasi rumah sakitnya atau kliniknya? Ini Mbak Nur Kolisol ya, Mbak Nur gimana? UB. Apa Pak? RSGM-nya Pak? Iya, SGM ya. Sudah diakreditasi? Eh, izinnya baru keluar 2025 Pak. Oh gitu. Itu biasanya di situ nanti ada jalur evakuasi harus ditulisi, ditempeli. Betul Mbak Nur ya? Iya ada. Gedungnya ada jalur evakuasi tersendiri. Jadi ada jalur evakuasi. Kemudian halaman UB itu kan. Setelah itu juga ada titik kumpul, betul nggak? Ada yang ditulisi titik kumpul chat Iya. atau semacam pelang ya, pelang polisi ke titik kumpul. Itu kalau Iya ada di Pak. bencana seperti itu. Sudah ya, sudah dibuat ya.
Iya, ada, Pak. Nah, kalau soalnya nanti pengalaman saya akreditasi rumah sakit kemarin ditanya itu oleh asesornya, mana titik kumpulnya di mana itu biasanya yang ditanya adalah bagian ini, bagian umum, bagian TU, satpam, jadi harus menunjukkan kalau nggak ada mengurangi nilai akreditasinya. Semua kan pengennya lulus paripurna ya, nilainya A gitu ya. Jadi baru dinilai tahun 2025 ya, Mas. RSKM. Iya, sementara ini yang profesi masih di RSUP. Ya, di RSUP-nya. Di Iya, rumah sakit UB itu yang ini ya, Jalan Soekarno-Hatta itu ya. iya. Nah, ini. Kita lewati itu tiap hari. Kalau saya ke mana saya tak lewati itu. RSUP ya. Ya, oke. Jadi betul yang disampaikan teman-teman kamu yang sudah persiapan akreditasi maupun yang dan proyek menangani itu kalau ada gempa bumi adalah jalur-jalur evakuasi perlu dipromosikan, disosialisasikan. Oke, gempa bumi sudah, kita lanjut. Tsunami ya, ini sekedar supaya tahu ya. Ya. Mbak Unsia Sulfa, Mbak Unsia, mana nih Mbak Unsia? Oke, kita lanjut bencana tsunami ya. Kita nanti kita bahas sedikit belum langkah-langkahnya tsunami ya. Minimal bencana, definisi bencana tsunami adalah gelombang besar yang disebabkan oleh gempa bumi di dasar laut ya. Bencana tsunami adalah gelombang besar yang disebabkan oleh gempa bumi di dasar laut atau letusan gunung berapi yang ada di laut ya. Pergeseran tektonik plate. Plate itu lempeng ya. Plate itu lempeng yang menyebabkan terjadinya gelombang besar di laut ya. Dampaknya adalah tsunami dapat menyebabkan kerusakan parah, korban jiwa dan kerugian ekonomi yang besar ya. Oke, kita lanjut. Penyebab tsunami ya, ini bencana juga nih. Yang kemarin terjadi di Aceh ya, paling parah. Kemudian yang kedua di Pangandaran ya. Pangandaran itu kalau salah membawa korban siapa? Penyanyi siapa yang keluarganya hilang tuh pas lagi pentas ya di pantai itu. Siapa mungkin? Lupa yang anak muda kan. Yang Seventeen ya, betul. 17, Pak. Lagunya itu sampai saya dengerin merinding ya lagunya yang hidup suaminya itu ya. Jadi nggak ngira ya. Jadi seperti itu tahu lagu pentas waktu itu ada rekamannya tahu-tahu ada ombak di belakangnya amblas ya. Sampai ini masuk got-got istrinya anaknya waktu itu sudah ditemukan di got-got dan sebagainya seperti itu. Itulah musibah yang tidak bisa prediksi ya, namanya musibah ya tidak prediksi ya. Salah satunya ya kita berdoa aja, berdoa sesuai kepercayaan yang beriman, insya Allah di mana-mana kita akan dilindungi ya seperti itu. Itu betul-betul orang nggak ngira ya di pentas sebenarnya. 17 betul. Itu jadi ini gempa bumi penyebabnya, kemudian pergeseran tektonik plate. Kalau masalah yang Pangandaran itu ini ya, gempa bumi sepertinya pergeseran tektonik plate ya. Karena kejadian di Pangandaran itu dekat lempeng daerah ini ya, pantai selatan Pangandaran letaknya di antara Cianjur, Sukabumi di situ. Itu memang sering sampai sekarang pun kalau lihat berita TV terjadinya pergeseran-pergeseran sering sehingga sampai terjadinya tsunami kecil ya, walaupun membawa korban. Tsunami besar adalah di Aceh kemarin ya dengan akibat gempa bumi 7, ya. Kemudian letusan Gunung Merapi juga berakibat seperti ini ya. Kita lihat lagi. Ini kalau ini gambaran yang Aceh ya. Ini Aceh buat saya besarkan ini. Ini masjidnya malah aman ya. Nggak tahu itu kebesaran yang di atas ya, kebesaran Allah. Semua pasar, rumah, gedung apa hancur. Masjidnya pengungsian kalau salah waktu tsunami di Aceh itu adalah banyak yang lari ke sini. Seperti ini kejadiannya ini. Kemudian salah satu yang korban adalah sekarang adalah yang dibawa pesepak bola Ronaldo itu saksi kunci itu. Sekarang sudah diambil anak angkat oleh Ronaldo pemain sepak bola.
sudah besar ya, sekarang udah jadi pemain sepak bola, tapi belum sehebat ayah angkatnya Ronaldo ya. Itu saya lupa namanya itu siapa itu. Karena dia kebetulan sampai Masuk. diambil Ronaldo gara-gara apa? Pakai kaos Portugal ya, kaos Portugal nomornya Ronaldo nomor 7. Dia terapung-apung di kayu di daerah bukan Acehnya nggak salah, waktu pokoknya di pantai, kemudian ditolong orang, kemudian diambil anak asuh sama Ronaldo ya. Betul ya Mas ya, yang senang sepak bola, betul ya? Cerita itu ya. Betul, Pak. Nah, siapa namanya lupa aku. Anak angkatnya, gua anteng sekarang. Martunis. Ah, Martunis betul. Pada waktu diambil itu anaknya kecil, kurus, hitam. Sekarang hidup di Eropa, jadi ganteng putih, orangnya brewok ya, seperti itu ya. Martunis betul. Saya ingat itu adalah eh, korban tsunami, saksi kunci tsunami yang masih hidup ya. Tidak hanya itu, kebetulan saya juga punya saudara kena musibah juga, saudara dari eh, apa suaminya adik saya yang di Bandung, itu baru saja pindah di Aceh waktu kejadian tsunami itu, pindah, namanya Mas Robi, itu pindah di Bank BRI Aceh, baru 2 tahun menetap di sana, anak-anaknya dibawa ke sana, sampai sekarang nggak tahu kemana ya. Jadi itu musibah keluarga ya. Itu suami istri plus putranya 3 cowok semua, tidak ditemukan ya di waktu tsunami. Betul-betul kota seperti mungkin kayak Surabaya itu udah tenggelam ya. Ibaratnya dilewati ombak dengan kecepatan yang besar, tidak hanya ombak air tapi campur lumpur, campur ini dengan ketinggian sampai 5 meter ya, sudah hilang. Habis itu tarik lagi ke laut, sudah sebagian tenggelam, sebagian ditarik ke laut, sudah nggak ketemu, yang tertimbun oleh lumpur-lumpur yang terjadi. Itulah yang semoga kita semua dijauhkan dari musibah ya. Oke, kita lanjut. Proses terjadinya tsunami, pemicu adalah gempa bumi, ya, letusan gunung berapi, pergeseran, pembentukan gelombang energi, pemacu gelombang yang menjalar di lautan. Ya. Kemudian percepatan dan pembesaran ini gelombang yang besar tadi ya. Oke, kita lihat lembaga-lembaga yang berperan dalam tsunami ya. Kita lihat, kita besarkan. Lembaga-lembaga yang terlibat adalah BMKG, BNPB, Satgas Tsunami, Satgasnya ya, atau lembaga yang berperan dalam penanggulangan tsunami. Ini yang tingkat nasionalnya di situ ya. Oke, kemudian ini contoh tsunami, misalkan bukti bencana tsunami yang sudah terjadi ya. Ini di Aceh 2004 ya. Kemudian kesimpulan, bencana tsunami merupakan ancaman serius yang memerlukan perencanaan dan penanganan yang matang. Nanti kita lihat perencanaannya kayak apa, oleh Kemenkes sudah disusun penanggulangan bencana ya. Bencana banjir, sekarang bencana banjir. Karena di mana-mana lagi musim banjir ya. Apa? Yang kata-katanya sudah tak geser. Ini agak besar. Bisa ya. Banjir didefinisikan sebagai tergenangnya suatu tempat akibat meluapnya air ya, yang melebihi kapasitas pembuangan di suatu wilayah dan menimbulkan kerugian fisik, sosial, dan ekonomi. Itu definisi banjir ya. Penyebab banjir satu, menurut ini ya ahli-ahlinya, penyebabnya secara alami adalah curah hujan yang jelas ya. Curah hujan, kemudian pengaruh fisioterapi, kemudian kapasitas sungai, kemudian erosi dan sedimentasi ya. Kalau curah hujan tahu ya, sekarang lagi curah hujannya tinggi ya. Pengaruh fisiografi ini adalah ini ya, kemampuan misalnya tanggul-tanggul yang sungai itu ya. Kalau
dia kurang kurang kualitas tanggulnya kurang bagus, dia bisa menimbulkan retaan-retaan pada tanggul-tanggul itu dan bisa jebol seperti itu ya. Kemudian yang terjadi di Ponorogo kemarin ya jebol ya, kapasitas sungai. Ada yang Ponorogo ya kalau misalnya ini tadi mahasiswanya ya. Saya, Ya, Pak. Pak. Nah, Mbak Rovia, sampai di Nah, tapi kemarin gimana? Jauh ya dari yang musibah banjir itu. Ya, kalau mau ke Ponorogo melewati, jadi kemarin nggak bisa masuk kerja, Pak. Oh gitu. Iya, Oh, sampai kamu kemarin, rumahnya sama tempat kerja jauh, kan jauh. iya, Mbak Pak, Rovia. 30 menit. 30 menit berarti sekitar 30 kilo. Iya, 25 kiloan lah. 5 kilo ya. Sama saja kalau ini Kediri Kertosono atau Kediri Pare lah. Ya lumayan ya. Tiap hari kamu pulang balik, nggak kos. Iya, Pak. Nah, tapi kan bareng suami kan. Apa sendiri-sendiri? Apa, Pak? Bareng suami kerjanya dari Ya, rumah. boten. Suami apa orang kesehatan juga? Bukan, Bapak. Wira swasta. Oh, nggak suka. Itu yang dilewati itu kamu nggak bisa kerja itu lewat jalan raya, airnya ketinggiannya sampai berapa Mbak Sofia? Nggak mampu dilewati kenapa? Apa Iya, sampai 1 meter? enggak. Ya, 40 ya, Pak. Sedengkul itu apa, Pak? Dengkul. Ya, tak dengkul berarti Lutut, sekitar nggih. 50 cm, 50 itu, 40-50 cm. Iya, Untuk iya, motor pasti mati mesin. iya. Dilewati kalau cuma jarak pendek lewat lewat cuma nyebrang jalan aja aman. Tapi kalau untuk banjirnya sampai misalnya 500 meter ya, nyebrangnya sampai 500 meter, jalan kita lewati misalnya banjir 500 meter itu pasti mati mesinnya. Iya, Pak. Mungkin Iya, itu mati ya. Enak, nah, libur berapa lama kamu kemana? Ya. 1 hari, Pak. 1 hari tak. Terus langsung airnya surut. Ya, ada yang surut, ada yang sebagian belum surut, Pak. Beberapa hari baru surut. Sama yang terjadi kemarin di Banyakan ya, di Grogol ya. Kalau nggak salah ada yang Grogol ya, mahasiswa ini ya. Daerah arah Nganjuk. Siapa ya kemarin? Ini apa kakak kelas kamu ya? D3, tapi dia rumahnya di arah dari Kediri ke Nganjuk. Ada? Nggak ada ya? Yang Ada, Pak. siapa? Mbak Nabila. Mana Mbak Nabila nih? Coba cerita Mbak Nabila. Mbak Nabila, bisa saya? Nabila Nindya ya? Oh tadi ya? Nabila. Mbak Nabila masih masih masuk kamar mandi. Mbak Nabila, Mbak Nabila, halo? Mungkin disambi kerja, Pak. Mungkin. Oh iya ya, Iya, kerja di mana dia? di rumah sakit kayaknya, Pak. Yang rumah sakit Nganjuk itu ya? Iya, RSUD kayaknya. Iya iya iya. Oh iya iya, betul ya, rumahnya betul ya ya. Kemarin kan beritanya saya kan tahu dari grup-grup Kediri itu teman-teman Kediri itu kan banjir di dekat bandara Kediri ya, oh itu ya. Daerah Grogol sampai nyebrang sampai tinggi kok airnya seperti itu. Oke, karena Mbak Nabila nggak bisa kontak, kita lihat teorinya aja lagi ya. Penyebabnya secara alami curah hujan tinggi, karena memang betul kemarin yang Grogol itu curah hujannya tinggi dari Gunung Wilis, Gunung Klothok, Kediri kan ada Gunung Klothok, Gunung Wilis, airnya atas tumpah ke bawah, kemudian ke daratan-daratan yang ada di bawahnya dilewati semua, disapu ya, sawah, kemudian jalan-jalan sampai jalan raya. Kemudian pengaruh psikologi kapasitas sungai ya ini, karena sungainya nggak nampung, maka dia akan meluap. Jadi kapasitas sungai ini dampak banjirnya ada dua. Pertama, sungainya tidak meluap, tidak menampung. Kedua, tanggulnya jebol. Karena kadang-kadang tanggulnya itu dengan rumah penduduk tinggi tanggulnya. Kan saat airnya tinggi, tanggulnya nggak kuat menahan, akhirnya jebol, rumah kiri kanannya yang lebih rendah akan tergenangi. Kemudian erosi dan sedimentasi.
Kemudian kapasitas drainase yang tidak memadai ya. Drainase apa? Drainase Mas Ferdi, coba Mas Ferdi. Mas Ferdi, bisa saya kontak? Ferdi? Halo Mas Ferdi. Ini Mas Ferdi di mana ya? Kalau mungkin temannya bantu. Ferdi, kerja di mana dia? Mungkin teman satu angkatan siapa? Kenal nggak? Belum kenal, Pak. Belum kenal. Dari mana ya? Angkatan 2003 soalnya. Dari mana dia? 2003. Pernah dengar? Ferdi. Ngorok paling ya, udah tiduran ya kalau pulang kerja dia disetel ininya laptopnya karena kecapean tidur. Nggak apa-apa nanti kalau ya, karena risikonya kuliah ya harusnya yang dengerin ya. Nanti kalau ujian keluar minimal kisi-kisinya udah tahu. Oke, kita lanjut kapasitas drainase. Apa yang maksud drainase? Mungkin ada yang bisa bantu drainase? Saluran pembuangan air, Pak. Gimana juga? Saluran? Pembuangan air. Ya, drainase adalah saluran untuk membantu nih ya resapan air ya. Jadi bisa berupa got, kemudian gorong-gorong itu drainase. Jadi drainase itu bisa berupa got, gorong-gorong atau ini apa namanya untuk menyerap air namanya. Halaman-halaman kita dikasih lubang-lubang ke dalam tanah itu. Apa namanya? Biopori, Pak. Biopori, pinter, makasih. Jadi dilengkapi, kita saling melengkapi. Biopori ya, itu di teorinya begitu. Di Jakarta kemarin sedikit berkurang karena beberapa kota dibuatkan biopori ya. Jadi lubang-lubang yang bisa air saat ini hujan deras dia akan meresap. Kadang-kadang karena apa? Rumah perkotaan sekarang rata dipaving semuanya. Dipaving atau di keramik di halaman, garasi. Kemudian itu sebenarnya ada sisi positifnya bagus. Secara estetika lebih bagus, lebih indah ya. Tetapi untuk musim hujan, dia tidak bisa menyerap air ya. Sehingga airnya lama ya. Bisa surut tapi lama. Gitu. Makanya harus drainasenya minimal dibuat biori tadi ya. Biopori tadi ya. Jadi lubang-lubang untuk meresap air ya. Oke, kita lanjut. Penyebab akibat aktivitas manusia. Hilangnya lahan terbuka ya, banjir tadi ya. Sampahnya. Nah, ini sampah yang di Surabaya, Jakarta, kemarin sungai-sungai got-got saat musim kemarau lupa dia. Sampah kresek, bantal, kasur bahkan dibuang ke sungai. Tapi saat hujan tahu-tahu tersumbat ya. Saluran-saluran besar tersumbat seperti ini sampah. Setelah diambil ternyata terutama kresek ya, tas kresek ya. Udah sekarang ada peraturan baru, semua pertokoan dilarang membuang tas kresek ya. Apa membungkus ya. Tentunya Indomaret nggak mau kalau belanja kita suruh ngantongin ya. Kalau kresek bayar. Jadi dibebankan kepada pembeli. Iya, betul nggak kalau kamu ke Indomaret? Kalau beli cuma 1-2, dikantongin aja. Butuh kresek, ditanya. Ada tambahan beban untuk pembeli. Karena salah satunya untuk mencegah itu. Di kota-kota besar pun Surabaya sudah ada aturan seperti itu ya. Kemudian drainase perkotaan dan pengembangan pertanian. Ya. Kemudian kerusakan bangunan pengendali air. Jadi ini contohnya dam-dam itu ya, bendungan, dam. Itu kalau bangunannya sudah rusak, tidak bisa dikendalikan, karena itu indikator. Kalau itu di bendungan ada, kalau dia sudah melebihi kapasitas berbahaya, dia akan bunyi. Seperti di Jakarta itu, dam-dam atau bendungan itu ada namanya pintu air. Jadi pintu air itu saat dia hujan deras, kapan harus dibuka, kapan ditutup. Kalau dibuka, maka daerah A akan tergenang. Kalau ditutup, daerah sini tergenang. Kadang-kadang begitu.
biasanya ada indikatornya kalau udah mulai kayak ini Kediri ya, jembatan yang dekatnya kampus Uika itu, jembatan Brawijaya itu ya ada jembatan yang lama ya. Jembatan yang lama itu sebelahnya ada meteran ya. Jadi semacam kayu, ada tulisan meteran. Saat kali berantas naik di berapa, kapan harus di sinyal waspada ya. Waspada artinya airnya sudah naik seperti itu ya. Ini di Kediri ya. Sampai sekarang alhamdulillah aman ya. Kalau dulu zaman saya SMA itu banjir ya sampai ini ya Pasar Bandar tempat kamu kuliah EIK itu belum ada itu banjir ya sampai 1 meter ya. Gitu. Rumah sakit Gambiran yang lama itu yang dulu yang sering terendam seperti kejadian-kejadian rumah sakit yang lain ya. Saat itu masuk ke ruangan rawat inap, ruangan poli, rawat jalan, ada pasien tapi banjir ya. Berbagai macam penyakit ngumpul ya lewat air itu ya. Oke, kerusakan bangunan kemudian perubahan fungsi das. Das itu apa? Kalau boleh tahu siapa das? Mbak yang proyek apa das? Apa Mbak? Apa yang maksud das? Daerah aliran sungai, Pak. Apa? Daerah aliran sungai. Betul. Perubahan fungsi das ya. Das itu daerah aliran sungai. Ini kemarin mahasiswa IKA yang reguler tuh dia mengukur kali berantas ya. Jadi dia lagi PPBL ya, praktek di daerah-daerah yang aliran sungai ya. Mulai dari Tulungagung ke Kecamatan Keras, Ngadiluih, kemudian ke Bandar ya, daerah aliran sungai. Itu diukur kondisi kualitas airnya seperti itu. Betul, jawabnya das itu daerah aliran sungai. Kemudian perencanaan sistem pengendali banjir tidak tepat. Perencanaan sistem pengendali banjir ya. Beda wali kota, beda kebijakan. Contohnya nih, zaman DKI, zaman Ahok, banjirnya berkurang. Zaman Pak Ali Sadikin juga beda lagi. Rencananya beda-beda. Zaman Pak Anies juga beda lagi. Nah, itu nanti masyarakat yang menilai mana yang paling bagus dalam pengendalian banjir itu adalah kalau Surabaya zaman Menteri Sosial siapa? Yang kemarin Bu Risma. Ya, wali kota Surabaya. Sekarang yang cowok ini juga beda lagi ya. Bu Risma, ya betul Bu Risma. Bu Risma itu sebenarnya SMP-nya pernah satu kelas sama saya itu Bu Risma ini. Waktu itu kalau salah ya katanya teman-teman itu Bu Risma itu SMP-nya pernah di Kediri tapi cuma 2 tahun terus pindah ya. Pindah Surabaya. Risma. Oke, kita lanjut ya. Proses terjadinya banjir. Ini gambaran seperti ini. Tak perbesar ya. Ini contoh nih. Ini gunung ya dari itu contohnya Kali Berantas ini. Misalnya ini Gunung Arjuno. Kali Berantas itu melewati Kepanjen, melewati rumah siapa tadi yang Karangkates terus ke arah Blitar ke Tulungagung lewat Kediri Jombang, Mojokerto, terus langsung ke laut pantai utara ya. Jadi nah ini orang Malang mau ke Kediri nginter udah sampai Kediri ya. Bahasa kasarnya gitu. Kalau Tulungagung ke Kediri dilewati. Jadi prosesnya seperti ini ya. Ini yang utama dulu Kediri banjir itu setelah diadakan pengerukan ya pasir-pasirnya dikeruk dan sebagainya aman ya. Ini prosesnya seperti siklus air hujan ya. Kita tahu siklus air hujan, air menguap ya, ini gambar menguap, jatuh jadi hujan sebagian masuk ke sungai, sebagian masuk ke air tanah, sebagian masuk ke laut. Nah, ini bagian dari bukit lewat permukaan dan sebagainya itu. Data bencana banjir di Indonesia nggak perlu, kita lewatin aja. Ini nggak perlu. Lembaga yang menangani banjir sama BNPB, kemudian
BPBD, BNPB, BPBD, kemudian banjir Kabupaten Pandeglang, Banten ya. Contoh-contohnya ini. Nggak perlu ini, saya kira contoh-contoh yang banjir. Ini akibat sampah ini. Membuang sampah sembarangan mengakibatkan banjir ya. Oke. Jadi satu lagi bencana yang satu lagi ya kita lihat. Minta fotonya dulu. Sekarang gunung meletus ya. Gunung meletus ya. Pengertiannya gunung meletus adalah gunung yang memutakan materi-materi. Sekarang lagi meletus gunung mana? Ayo, sekarang lagi meletus. Kemarin hujan terus Kediri, Malang, Blitar. Gunung mana yang meletus? Novian, Mas Novian, mana gunung mana yang meletus? Yang di Nusa Tenggara Timur atau mana, Pak? Jawa Timur. Jawa Timur, Kelut, Pak. Nah, Atau Semeru. Semeru, Lumajang, masa nggak ngikutin. Nggih. Lumajang berita TV kemarin abunya menyebutkan abu sampai 900 meter di atas puncak gitu ya. Nah, jadi itu contohnya nih. Makanya gunung meletus ada gunung. Itu mengeluarkan material-material ya dari dalam bumi. Seperti debu. Jadi indikatornya kalau kendaraan diparkir saat gunung meletus tahu-tahu nggak ada hujan, nggak tahu penuh debu ya. Itu debu seperti di kap-kap kaca di kelihatan. Awan panas, asap, kerikil. Kalau Gunung Merapi terkenal dengan wedus gembel ya. Wedus gembel itu ini panas ya, istilahnya lahar panas. Karena istilahnya wedus gembel karena meluncurnya dari atas ke bawah itu kelihatan ya, berupa bara api ya, bara api yang meluncur. Itu yang lahar panas ya. Yang kemarin menewaskan juru kuncinya siapa? Juru kuncinya, Mas? Mbah Marijan. Mbah Marijan ya. Mbah Marijan ya. Itu yang terjadi di Jawa Tengah ya, Gunung Merapi ya. Kalau di Gunung Semeru saya belum dengar ada juru kuncinya enggak, tapi kemarin sudah memutus jembatan yang arah dari Malang ke Lumajang terputus gara-gara kena lahar dingin ya. Kalau Gunung Semeru yang sering keluar adalah lahar dingin ya. Beda dengan Gunung Merapi ya. Tipe Gunung Merapi Beracut, Gunung Merapi Strato, Gunung Merapi Perisai, Gunung Merapi Mar ya. Ciri-ciri Gunung Merapi ya, suhu di sekitar gunungnya naik ya. Jadi itu aja indikatornya kalau sering terjadi gempa bumi itu biasanya ada gunung sekitar itu yang aktif ya. Kalau Gunung Wilis yang di Kediri, Ponorogo aman ya. Ya betul Mbak. Mbak yang Ponorogo tadi, Mbak Rovia. Iya Mbak Rovia. Mana? Iya, Pak. Di sekitar Ponorogo ada Gunung Merapinya nggak? Tidak ada, Pak. Nah, ya, aman ya, Gunung Wilis aman. Iya, aman. Kalau sebelah baratnya gunung apa ini? Yang dekat Tawangmangu ini? Kurang tahu. Ya udah nggak apa. Gunung Apa? Mas, bantu gunung apa? Jadi memang yang Kediri sama Ponorogo itu kalau nggak ada Gunung Wilis sudah dekat ya, lewat aja karena ada Gunung Wilis malah mutar dulu ke Madiun, muter ke Nganjuk baru ke arah Kediri. Coba nggak ada Gunung Wilis ya, Pak, itu jaraknya hanya 1 jam nyampe itu kan. Karena gunung nggak bisa dilewati, istilahnya seperti itu ya. Oke ya, jadi suhu di sekitar gunung naik. Tentunya nih Gunung Merapi itu sekitar di Y, kemudian sekitar Salatiga, kemudian kalau di situ suhunya di sekitar gunung naik, pasti ini Gunung Merapi lagi aktif. Mata air menjadi kering.
atau di mata air jadi kering karena mungkin airnya terhirup oleh kawahnya ya. Jadi sumur-sumur keringnya. Sering mengeluarkan suara gemuruh, kadang di sekitar seperti Gunung Kelut ya. Mungkin yang rumahnya daerah Kelut. Jadi kalau dilihat di grafiknya ada semacam eh, gerakan-gerakan seperti orang lagi pemeriksaan jantung itu. Grafiknya cek cek cek, cek. Jadi seperti itu. Jadi orang periksa jantung mirip dengan Gunung Merapi yang lagi aktif itu ya. Terus-terusan dia gempa bumi kecil ya. Nanti mendekati meletus, lavanya sudah di atas, biasanya sudah goyangnya makin besar ya, karena dia mau keluar tapi tertutup, kadang tertutup oleh atapnya gunung itu, sehingga seperti bergetar ya, sehingga menggetarkan kiri kanan ini. Akhirnya kalau nanti bocor, tumpah menjadi lahar ya, tumpahan lahar itu karena bocor ya, belum sampai meletus, laharnya tumpah sehingga nggak sampai terjadi letusan. Tumbuhan di sekitar gunung layu, saking panasnya. Binatang di sekitar gunung bermigrasi ya, ular, harimau, monyet, berlari ya. Oke, kita lihat penyebab gunung meletus ya, kondisi magma di perut bumi ya. Ini gambaran ini. Ini yang dikatakan wedus gimbal ya. Di lahannya warnanya bara api. Ini Gunung Merapi nih sebenarnya gambar ini. Peningkatan gempa vulkanik ya. Jadi gempanya terus menerus, tapi di sekitar gunung aja. Pola gesekan lempeng itu yang menimbulkan gempa bumi tadi ya. Aktivitas tektonik lempeng dan tekanan magma. Magma itu lahar ya. Yang dikeluarkan magmanya itu lahar panas, bisa lahar dingin berupa pasir dan batu-batuannya. Proses terjadinya gempa bumi ini, kemudian keluarnya abu dan panas ini gambarnya seperti ini ya. Terjadinya gempa bumi dulu ya, ini gambarnya seperti ini, besarkan. Ini gunung vulkano, ini lahar ya, ini magma atau lahar ya, dari pusatnya di bawah sini, dia kalau meletus dia akan keluar sini. Nah, kalau dia nggak sampai ini tertutup oleh kubahnya gunung, dia akan ada kebocoran lewat ini, lahar dinginnya. Bisa lahar kudus gembel tadi, lahar panas dan sebagainya. Ini yang dikatakan proses morfologinya gunung seperti ini ya. Bagian kadang lewat sini, makanya kadang-kadang sulit diramal ya. Oh, laharnya lewat sini kayak Gunung Merapi itu kadang-kadang lewat Salatiga, oh kadang-kadang lewat ini. Mana Boyolali, kemudian lewat ini ya, sekitar-sekitarnya ya. Kayak Gunung Kelut kemarin, kemudian lewat Blitar bisa, lewat Kediri bisa juga ya, karena jalur mahmanya kalau ini tertutup bisa arah ke sini. Kalau ini tertutup nanti habis meletus ganti lewat sini, makanya sulit diprediksi ya. Ini peta perebahan gunung api di Indonesia banyak yang masih, terutama di Sumatera sama Jawa. Jawa masih banyak ini. Saya mulai Jawa itu mulai Banten ya, Gunung Krakatau, Gunung Salak ini masih aktif, Gunung Gede aktif tapi nggak berapa, Papandayan, Galunggung, Cermis, Slamet ya. Kalau Jawa Tengah, Gunung Merapi, Gunung Sundoro. Ini. Kalau Jawa Timur ada Rinjani sampai Mas Bali ya. Ijen itu Malang, Raung, Malang, Semeru, Lumajang, sebagainya dan ke arah Sulawesi sama ini ya, mana Maluku sama Sulawesi Utara. Oke. Lembaga yang terlibat adalah sama ya, BNPB, PMI, Badan Nasional Basarnas, yang anggotanya ada di Dinkes, ada di sini ya. Oke. Gunung Tambora meletus ya, tahun berapa ya? Gambaran-gambaran Gunung Toba, Gunung Krakatau, Gunung Kelut. Ini Gunung Kelut waktu itu masih ini kubahnya ya, kelihatan ini. Gunung Agung, Bali, Gunung Merapi, Jawa Tengah ya.
Oke, ini yang saya kasihkan tentang bencana-bencana ya, sekedar info aja. Jadi nanti kita bahas selanjutnya adalah bagaimana pintas saya akan di depannya ya. Nanti kita bahas di minggu depan aja. Langkah-langkah KLB, proteksi. Ini langkah-langkahnya nanti ada beberapa ya. Langkah-langkah investasi KLB pada wabah ya. Ini kayak wabah, tapi yang bencana ada juga ya. Sebentar, lihat yang bencana. Ini pedoman dari Kemenkes ya. Ya, ini manajemen bencana. Nanti ada yang saya berikan, nanti ada beberapa, tapi nggak hari ini. Karena waktunya. Jadi kalau ada bencana sudah digambarkan seperti ini oleh manajemen bencana menurut Kemenkes ya. Ini simbolnya Kemenkes bisa dapat dari teman saya di Kemenkes. Respon kesehatan masyarakat, respon medis. Jadi ada responnya nanti ada dua. Jadi bencana kesehatan itu akibat alam, akibat sosial, akibat non alam. Akibat non alam apa contohnya? Apa? Coba dibantu. Apa ya? Bencana. COVID kemarin, Mbak. Ya, COVID, kemudian kebakaran non alam. Apa? Kecelakaan gitu. Kecelakaan betul. Kerusuhan yang Kanjuruhan ini ya. Yang dekatnya Mbak. Keracunan. Ya, keracunan. Itu nanti. Keracunan saya bahas tersendiri nanti. Kita kan masih 5 kali ya. Masih nanti keracunan saya bahas sendiri. Bagaimana keracunan terjadi, memilih makanan yang sehat, ada juga nanti. Terus penanganannya bagaimana, investigasi gimana. Ini minggu depan kita bahas tentang bencana yang dulu, tentang langkah-langkahnya bencana. Nggak hari ini, karena hari ini juga saya paham malam minggu, mungkin yang sudah berkeluarga ada rencana persiapan menjelang tahun baru ya, belanja di supermarket. Ya, oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup, Pak. Cukup dulu ya. Iya, Pak. Nah, Cukup. nah kamu masih kerja Sabtu jam segini, terus nah. Kebetulan ini libur, Pak, 2 hari. Karena saya ngambilnya 2 minggu sekali. 2 hari. Kamu pulang kemana libur? Di Gresik, Pak. Terus di Gresik, pulang ke Gresik lagi ya. Iya. Ya. Ya wis, selamat istirahat ya. Terus semuanya hari ini kita bertemu lagi setahun lagi ya. Soalnya tahun depan, Pak. minggu depan sudah tahunnya. Iya, tahun depan. Jadi kita ketemu lagi tahun depan. Nanti kita atur lagi ya waktu luang rudalnya kapan. Kira-kira nanti kita bisa, saya lewat Mbak ini ya, Mbak Robiah ya nanti PJMK-nya. Ya sudah di screenshot tadi berapa? Sampun Pak, banyak. Nah, apa dikirim ke aku nanti tak pilihannya. Oh iya, Japri aja ya. Nanti tak jadikan bahan untuk laporan kalau ngajar pada hari ini. Berarti yang absen Mbak siapa tadi? Satu aja ya? Iya. Rupiah yang absen tadi? Oh, sudah ada Pak, sudah ada semuanya. Lengkap semua tadi hari ini. Lengkap semua aja. Alhamdulillah. Berarti yang belum kenal. Yang belum kenal Mas Ferdi belum sama Mbak Unsiah sepertinya. Mas Ferdi. Siapa yang belum saya kenal? Yang minggu kemarin nggak ikut siapa? Jadi saya belum kenal lah. Sebenarnya ikut semua Pak, cuma kemarin kan memang nggak. Belum kepanggil semua. Gitu aja, nggih, belum kepanggil gitu aja. Nah, Mas Ferdi ini kayaknya belum ya. Sama siapa? Ferdi, Unsiah Sulfa sudah longgar? Masih sibuk ya. Yang di rumah sakit juga masih kerja. Oke, terima kasih ya hari ini yang berpartisipasi. Kita bisa komunikasi, bisa sharing ya. Mulai Mbak Noviana, Nisa, Yuke, Susna, Salsana, Mas Nanda yang di Bali.
Mas Ferdi ini ya nggak aktif ya, saya juga nggak aktif dan saya nggak tahu posisinya lagi di mana. Mak Nur yang di UB, kemudian Mbak Sakinah, Novian, Mas Novian ya. Oke, sampai di sini dulu. Kalau nggak ada pertanyaan, saya mohon maaf ya. Mungkin saya ucapkan selamat tahun baru ya bagi yang menanyakan tahun baru. Nah, yang penting jaga ini ya di jalan menuju hujan, hati-hati di perjalanan ramai ya. Saya tadi pagi dari Lamongan lewat ini ya, lewat Masjid Namira, terus belok kanan, terus Ngimbang lewat Sambeng ya, Sambeng, terus Ngimbang, terus Ploso ya, Ploso. Lewat Jombang ya, Pak ya? Iya, Ploso, terus saya lewat jalan tol. Dari Jombang daripada ke arah ke Kertosono saya lewat tol ya. Cuma 20.000 ya. Masuk tol, keluar ini pintu gerbang Kertosono itu terus pulang sampai 2,5 jam ya. Alhamdulillah lancar ya. Nengok anak ya, anak saya lagi tugas di rumah sakit Lamongan 2 bulan. Biasanya biasanya Sabtu Minggu sering ke Malang saya malah. Sabtu Minggu Senin sering ke Malang ya. Karena Senin saya jam ngajar saya geser Selasa untuk yang reguler ya. Jadi saya bisa menikmati datang ke Malang dan ke Lamongan. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Pak, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. wabarakatuh.